Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salli khamsatun udfi biha haral wabah ilhatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah dimanapun kalian berada, kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang barokah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kita ketahui bahwa di tahun 2020 ini ada pandemi yang menyerang tidak hanya Jawa ataupun Indonesia, tetapi seluruh dunia atau kancah internasional, yakni wabah virus COVID-19 atau virus corona. Sudah selayaknya kita sebagai kaum muslim, kita senantiasa mengembalikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana juga kita ketahui di surat Al-Baqarah ayat 156 sudah dijelaskan juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi seperti sekarang ini, segala sesuatu musibah datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menciptakan sesuatu itu tidak akan sia-sia. Semua pasti ada hikmahnya. Jika kita mau berpikir dan mencari apa hikmah di balik wabah COVID-19 ini, kalau kita mau mencari, sungguh hikmahnya sungguh banyak sekali. Dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta pemerintahan yang berlaku sekarang, seperti yang tertera pada Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kita harus mengikuti apa yang telah Allah perintahkan serta Rasul perintahkan serta pemerintahan saat ini. Taat kepada Allah dan Rasul kita sudah jelas. Kita karena wabah ini kita harus belajar untuk bersabar, menahan hawa nafsu, seperti kita bersabar untuk tidak keluar rumah karena kan juga larangan dari pemerintahan juga untuk memutus rantai penyebaran COVID. Juga kita mensikapi wabah ini sendiri, kita harus wajib menghindarinya karena juga ada pada perintah Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah pernah berkata bahwa tidak ada atwa atau penyakit menular, tidak ada tiaroh dan hammah atau menyandarkan nasib pada burung, dan tidak ada sofar menjadikan bulan Safar sebagai bulan sial, dan larilah dari penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Dan menghindari wabah ini juga sunnah dari Nabi, dari Amru bin Ashi Syarid, dari bapaknya, dia berkata, dalam delegasi Syakif yang akan dibaiat Rasulullah SAW terdapat laki-laki berpenyakit kusta. Maka Rasulullah SAW mengirim seorang utusan supaya mengatakan kepadanya, kami telah menerima baiat Anda, karena itu Anda boleh pulang. Hadis riwayat Muslim. Dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa ketika ada memang wabah itu sangat bisa menular, kita harus wajib menghindarinya. Seperti itu. Lalu kita tetap optimis serta berprasangka baik kepada Allah dan berkata yang baik. Di samping itu, seorang muslim juga harus senantiasa berprasangka baik atas setiap pujian Allah SWT, sekaligus ia senantiasa positif dalam menghadapinya dan berucap kata-kata yang baik. Dan yang sekarang pemerintahan kita juga lakukan yaitu karantina diri atau tetap berada di wilayah terdampak dan tidak memasukinya. Dari Usamah bin Zaid, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ta'un, penyakit menular atau wabah kolera, adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu terjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu, dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, dan jangan kamu pula lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini, kita dianjurkan untuk berdiam diri, tetap berada di
tempat kita. Bila kita ada di perantauan, kita jangan pulang dulu, karena takutnya ketika kita mudik kita membawa virus itu ke kampung halaman kita. Hikmah di balik wabah virus COVID-19 ini juga banyak. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul. Itu sudah jelas. Bila kita mengikuti apa-apa yang diperintahkan, kita sudah pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dan kita juga harus bersabar, harus menahan hawa nafsu. Dan sekarang kita kan nggak boleh kemana-mana, kita harus di rumah aja atau stay at home. Dan di sana kita juga belajar bahwa kita harus menahan hawa nafsu kita untuk tidak keluar rumah kayak gitu. Terus tidak boleh bersalaman atau tidak boleh berpegangan. Nah, itu kan juga kita hikmahnya, kita mengurangi kita bersentuhan dengan lawan jenis seperti itu. Dan kita harus pakai hand sanitizer atau cuci tangan terus pakai sabun. Itu kan juga hikmahnya, kita jadi lebih menjaga kebersihan seperti itu. Dan kita kan di rumah aja, jadi kita lebih bisa dekat dengan keluarga yang biasanya itu sibuk sekali, berangkat pagi pulang malam kayak gitu. Kita kan lebih bisa mendekatkan diri kepada keluarga, dan juga waktu kita untuk beribadah itu lebih banyak seperti itu. Walaupun tidak harus di masjid atau di musola, bisa di rumah, tapi insya Allah lebih meningkatkan keimanan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.